saja. Oke, baik. Sudah full screen belum ya, teman-teman? Sudah. Oke, baik. Ya, baik. Nah, materi yang saya dapatkan itu adalah PPOK atau dengan nama lain penyakit paru obstruktif kronik atau lebih sering disingkat dalam bahasa Inggris ya COPD, chronic pulmonary chronic obstructive pulmonary disease ya, jadi sama penyakit paru obstruktif kronik ya. Jadi kita mau memasuki bulan November ya, karena bulan November itu adalah hari COPD sedunia begitu ya. Jadi biasanya di November, di minggu ketiga bulan November itu biasanya di beberapa rumah sakit itu bukan merayakan tapi memperingati dengan melakukan hal-hal yang terkait kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pasien PPOK ya. Pasien PPOK ini sebenarnya adalah pasien yang dimana selama hidupnya atau seumur hidupnya dia harus meminum obat ya. Jadi karena ada yang harus saya admit, jadi saya keluar dulu. Harus meminum obat, jadi dia seperti penyakit degeneratif ya. Kenapa harus minum obat selalu gitu seumur hidupnya? Tapi memang dia tidak seperti penyakit hipertensi yang kita rutin begitu ya, dan kalau tidak rutin nanti akan mempengaruhi penyakitnya. Nah, kalau PPOK sebenarnya misalnya kalau kita lupa ya nggak apa-apa begitu ya, tetapi setidaknya kita jika kita tidak mengalami serangan mungkin tidak apa-apa begitu ya minum obat, tetapi kalau kita dalam masa mengontrol serangan maka harus minum obat ya, selalu minum obat. Nah, kenapa harus selalu minum obat? Karena memang paru-parunya sudah mengalami obstruktif atau rusak atau sudah tidak lagi sama dengan paru-paru normal gitu ya. Yang jelas ini kegiatan kita sudah terganggu. Nah, COPD itu kalau di Indonesia kita mungkin mengenalnya rumah sakit paru begitu ya, di mana nanti di sana ada pusat-pusat rehabilitasi atau perbaikan jalan napas. Mungkin kalau di Indonesia dulu kita mengetahuinya dengan nama sanatorium, lebih untuk pasien-pasien TB begitu ya. Tetapi pada saat sekarang itu kalau di luar negeri itu ada pusat-pusat pelatihan dan pusat rehabilitasi pernapasan yang ditujukan untuk membantu pasien-pasien PPOK agar bisa dengan keadaan paru-parunya yang sekarang agar bisa tetap bernapas dengan normal begitu ya. Jadi dia harus melatih pernapasannya begitu. Nah, kalau di Indonesia mungkin sekarang belum ada ya. Kenapa ada banyak pusat pelatihan, pusat rehabilitasi untuk pernapasan? Itu karena memang jumlah penderita PPOK itu sangat banyak ya, tidak hanya di dunia tetapi juga di Indonesia. Di Indonesia itu keluar ya. PPT saya kok keluar ya? PPT saya keluar ya, Mbak? Hilang Ibu. Hilang ya? Kok tiba-tiba menghilang? Apa karena saya bolak-balik mengadmin ya? Nah, PPOK ini memang
kalau dilihat begitu ya, dilihat dari jumlahnya pada saat ini, penderita PPOK itu sebagian besar, hampir 70%-nya diderita oleh orang yang usia lanjut. Ya, orang yang usia lanjut. Apakah ada diderita oleh anak-anak? Ada, begitu ya. Cuman memang kebanyakan orang-orang yang sudah lansia, jadi usianya di atas 60 begitu ya, 65, 70, atau kalau yang early fase biasanya ada yang sudah menderita itu pada usia 50-an. Nanti biasanya tergantung dari penyebabnya begitu ya. Nah, akibat dari banyaknya jumlah penderita, maka di dunia PPOK merupakan penyakit yang menyebabkan kematian paling banyak nomor 3 di dunia, yang bukan disebabkan oleh infeksi ya. Jadi di bawah kardiovaskular, kemudian di bawah kanker begitu ya, kemudian ada PPOK ya, gangguan saluran pernapasan ini. Karena memang kalau sudah obstruktif parunya akan sulit mengalami sulit bernapasnya itu agak lebih sulit, sehingga proses karena usianya juga sudah tua, biasanya penanganannya menjadi lebih sulit. Kalau penanganannya terlambat, pasien bisa kekurangan oksigen dan menyebabkan kematian ya, sehingga dia menyebabkan kematian nomor 3 paling banyak di dunia ya, setelah kardiovaskuler dan kanker. Nah, mungkin sekarang sudah turun ya, sudah turun. Nah, PPOK sendiri adalah suatu penyakit yang umum, suatu penyakit umum sebenarnya ya, dapat dicegah dan serta dapat ditangani. Tetapi itu nanti ada tanda kutipnya begitu ya. Kapan ini bisa dicegah dan kapan ini dapat ditangani begitu ya. Yang memiliki karakteristik gejala pernapasan ya, jadi ada gejala pernapasan, gangguan pernapasan seperti sesak napas, dyspnea, kemudian batuk, kemudian mengi begitu ya. Jadi ada gejala pernapasan yang keluar yang itu bisa menetap, yang disebabkan karena ada keterbatasan aliran udara ya, ada keterbatasan aliran udara yang masuk ke dalam paru-paru, itu yang menyebabkan terjadinya atau keluarnya gejala. Dikarenakan karena ada abnormalitas saluran napas. Abnormalitas di sini bisa disebabkan karena adanya peradangan, karena adanya kerusakan sel-sel paru ya, di mana alveolinya itu rusak, terjadi perbesaran perbesaran atau pelebaran ruang udara begitu, dan kemudian juga ada penyempitan pada saluran pernapasan ya, jadi bronkulusnya menyempit. Di situ dikatakan adanya abnormalitas saluran napas dan atau alveolus yang biasanya karena adanya pajanan gas atau partikel yang berbahaya ya. Jadi di sini dikatakan penyebabnya kemungkinan adalah hal-hal atau zat yang tidak sengaja kita hirup, jadi pajanannya dalam berupa gas, atau kita dengan tidak sengaja menghirup partikel-partikel yang berbahaya ya. Ini adalah definisi PPOK menurut Global Obstructive Lung Disease ya, tahun 2017. Jadi ini adalah pedoman yang dikeluarkan oleh asosiasi dunia begitu ya. Jadi biasanya dikeluarkan oleh perhimpunannya ya, dan setiap tahun diperbarui, dan saya mengambilnya di tahun 2017. Gold yang terbaru kalau tidak salah itu adalah gold tahun 2020 gitu ya. Saya belum lihat ada gold tahun 2021. Gold itu hampir sama dengan GINA. Kalian harusnya sudah tahu ya, GINA Global Initiative National for Asthma, itu untuk pedoman pada pengobatan asma ya, harusnya di asma sudah didapatkan. Itu definisinya ya. Kalau kita lihat dari penyakitnya, PPOK itu ya adalah penyakit yang sangat umum. Biasanya memang bisa dicegah, tapi nanti untuk ditangani atau disembuhkan menjadi sedia kala
itu agak lebih sulit kalau penyakitnya sudah lanjut ya, dan dia biasanya bersifat irreversibel. Jadi kalau paru-paru kita sudah rusak, maka untuk bisa diperbaiki itu akan menjadi lebih sulit ya. Nah, ini adalah anatomi saluran pernapasan kita. Mulai dari rongga hidung, rongga mulut, kemudian ada faring, laring, kemudian ada trakea, kemudian di saluran pernapasan bawah ini yang besar ini adalah paru-paru, kemudian di bagian bawah itu ada bronkus, ada bronchiolus, kemudian di ujung-ujung bronchiolus ya, ini bronchiolus, pada ujung-ujungnya nanti ada alveoli. Kemudian alveoli kita ini di ujung-ujung ya, di ujung bronchiolus. Nah, biasanya pada pasien ini, kalau pasien asma itu cuma terjadi inflamasi saja pada bronkus ya. Tetapi kalau pasien PPOK juga terjadi peradangan, juga terjadi penyempitan pada bronkus dan bronchiolus dan terjadi kerusakan pada alveolus. Nah, itu yang membedakan pasien PPOK dengan pasien-pasien asma. Walaupun gejalanya sama, begitu ya. Nah, kemudian di alveolus ini itu ada aliran darah, ya, aliran darahnya ada. Nah, aliran darah yang biru itu dari aorta membawa membawa darah yang full dengan CO2. Kemudian dilakukan pertukaran di alveoli, CO2-nya nanti akan dikeluarkan oleh tubuh kita melalui hidung atau mulut ketika kita bernapas ya, kita mengeluarkan CO2. Nah, O2 yang kita hirup akan bertukar dan akan masuk ke aliran darah arteri untuk dialirkan kembali ke jantung dan kembali ke perifer. Kemudian, oleh karena itu sangat tergantung dengan elastisitas dari alveoli ya. Alveoli kita itu mengembang dan menyempit itu dia bukan memompa tapi melakukan pertukaran gas ya antara CO2 dengan O2. Nah, bagaimana dengan pasien PPOK ketika dia mengalami gangguan ya? Ini ada lagi ini ya. Ini PPOK itu ketika kita mengalami PPOK ya, di sini ini paru-paru kita ya, di bagian atas ini paru-parunya. Kemudian ini ada ini tadi bronkus dan bronkulus kita itu ketika dia terisi dengan sputum. Ini ada sputum atau dahak begitu ya, yang bisa bersifat kental atau cair di bronkus kita. Kalau seperti ini kita sebut dengan bronkitis ya. Biasanya bronkusnya akan mengalami peradangan sehingga sel-sel epitelnya mengalami perbesaran, kemudian hasilnya itu ada hiperplasia dari sel goblet yang menyebabkan nanti terbentuknya mukus ya, jadi mukus terbentuk dan itu mengalir di bronkus dan bronkulus kita, sehingga ini bisa bertahan lama gitu ya kalau tidak diobati. Jadi kita batuk terus gitu ya, batuk berbulan-bulan. Nah, itu yang disebut dengan bronkitis ya. Jadi sebenarnya PPOK itu adalah gabungan dua penyakit ya, gabungan dua penyakit yaitu bronkitis dan emfisema. Nah, jadi ini kalau kita lihat ya, ini adalah paru-paru sehat kita, ini seperti ini, permukaannya mulus. Kemudian di bagian dalamnya itu ini ada septa ya. Kemudian ini dilapisi dengan pleura, ada pleuranya di sini. Nah, ini ada bronkus, kemudian ada bronchiolus ya. Kemudian di ujung-ujung bronchiolusnya seperti ini ada alveolus ya, ini alveolus. Nah, pada pasien yang mengalami PPOK, COPD, ada dua gangguan yang di sana. Jadi kalau misalnya pasien yang hanya mengalami bronkitis saja bisa ya. Jadi di mana bronkitis itu adalah terjadinya peradangan pada bronkus dan bronchiolus tadi yang karena ada
peradangan, begitu menyebabkan terbentuknya mukus yang kental, kemudian di mana nanti pembuluh pernapasan kita, bronkus kita menjadi menebal karena adanya peradangan dan dia menyempit, ya, terjadi penyempitan lumen karena terjadi penebalan. Nah, ini kita sebut dengan bronkitis, ya, di mana bronkiolus kita menjadi menyempit dan diblok atau tertutupi oleh mukus. Hal ini sering terjadi dan ini biasanya bisa menyebabkan pasiennya batuk selama berbulan-bulan. Itu yang kita kenal dengan bronkitis. Sedangkan emfisema ini kalau alveolus dalam keadaan normal, ya, alveolus dalam keadaan normal, ini bronkus dalam keadaan normal, lumennya besar, ini lumennya kecil, ini kantong-kantong alveolinya itu kecil-kecil seperti ini, ya. Nah, kalau terjadi kerusakan, ya, terjadi emfisema, biasanya ada destruksi alveoli. Jadi alveoli kita yang tadinya terdiri banyak kantung udara itu terjadi perbesaran seperti ini. Ya, kantong udaranya menjadi banyak yang hilang dan dia melebar jadi seperti menyatu seperti ini. Nah, menjadi seperti menyatu seperti ini bukan berarti oksigen yang bisa diambil atau yang bisa tertukar di dalamnya itu menjadi lebih banyak, tidak, tetapi menjadi lebih sedikit karena biasanya kantong-kantong ini menjadi tidak elastis, gitu ya, mengembangnya itu tidak elastis. Nah, itu yang disebabkan dengan emfisema. Kenapa bisa terjadi emfisema? Emfisema ini biasanya karena ada kerusakan pada sel-sel dari komponen penyusun alveolus tersebut. Gitu ya, nanti kita akan bahas. Nah, seperti ini ya. Nah, tadi ada dua, ada bronkitis kronis, di mana keadaan di mana terjadinya pengeluaran mukus secara berlebihan, ya, di batang bronkus, ya, secara kronik atau berulang, ya. Jadi kronik itu terjadi terus menerus begitu. Kalau berulang itu kadang dia sehat, kemudian nanti ada gangguan lagi, kemudian nanti diobati sehat, kemudian akan datang berulang lagi begitu, ya, dimana selalu disertai batuk. Batuk itu pasti, ya, pada gangguan saluran pernapasan ketika ada sesuatu di dalam bronkus kita, di dalam saluran pernapasan kita, atau misalnya ketika kamu tidak sengaja menghirup partikel, atau misalnya sedang bicara kemudian ada nyamuk gitu, ya, nggak sengaja masuk melalui mulut, atau ketika makan kemudian kamu sambil makan kemudian salah masuk gitu, ya, dia masuk ke aliran saluran napas bukan saluran cerna, maka yang kita lakukan pertama kali itu adalah batuk, ya. Batuk itu adalah suatu respon normal atau suatu gejala yang menyatakan bahwa ada hal-hal yang di dalam bronkus kita yang mengalami gangguan dan itu harus dikeluarkan, gitu ya. Jadi proses pengeluaran sesuatu atau pembersihan paru itu biasanya diparameteri atau diidentifikasikan dengan batuk, ya. Nah, di mana pada pasien bronkitis batuk ini bisa terjadi setiap hari, ya, selama kurang lebih 3 bulan dalam 1 tahun. Biasanya ini bisa terjadi dalam 2 tahun berturut-turut. Jadi dalam 1 tahun itu batuk lama gitu, ya, kemudian berhenti, nanti batuk lagi, nanti berhenti lagi begitu, ya. Nah, itu tapi terjadinya berulang dan itu biasanya terjadinya bertahun-tahun, maka kita sebut dengan bronkitis kronis, ya. Itis itu biasanya ketika kita menyebutkan peradangan dan itu adalah untuk menyebutkan bronkitis. Jadi ada peradangan pada bronkus yang bersifat kronis, ya, di mana pada keadaan ini terjadi peradangan dan produksi mukus yang meningkat. Itu adalah tanda-tanda pasien bronkitis. Sedangkan emfisema ini paru-paru yang ditandai tadi, ya, dengan perbesaran ruang udara yang bersifat abnormal. Nah, ini sifatnya permanen. Jadi ketika bagian dari paru-paru kita ini sudah mengalami perbesaran seperti ini, itu dia tidak akan bisa lagi berubah menjadi kantong-kantong udara seperti ini, ya. Jadi kalau ketika sudah rusak, ya, dia akan rusak selamanya gitu. Nah,
sifatnya permanen, itu bisa terjadi pada ujung bronkus ya. Jadi ini pada alveoli sampai dengan bagian distal ya, pada bagian ujung alveoli. Jadi alveoli itu terdiri dari ada salurannya, kemudian ada kantong udaranya, dan ada dinding alveolinya. Tapi biasanya disertai dengan kerusakan pada dindingnya ya, walaupun belum mengalami fibrosis, tetapi biasanya sudah terjadi kerusakan. Tuh, kok jadi thanks? Kok tiba-tiba jadi terima kasih ya? Bu, maaf, ada beberapa mahasiswa yang belum di ACC. Oh, ya, oke. Kok nggak bunyi tadi? Kayaknya udah bu. Biasanya kalau ada yang masuk bunyi. Ini tadi nggak bunyi, jadi saya nggak ini. Presentasi saya hilang lagi ya? Betul ya? Iya Bu, gelap. Bentar, kenapa ya ini ya? Stop presenting. Sebentar. Saya ulangi lagi. Kenapa hilang ini ya? Oke, nggak usah saya ini aja deh, nanti takutnya masih ada yang masuk ya. Oke, baik. Nah itu ini ya apa namanya? Nanti ya tadi. Empisema ya. Nah, empisema itu berarti ketika ada kerusakan di sini ya. Nah, empisema ini lebih sering disebabkan karena adanya sebagian besar ya, karena pasien tersebut kekurangan yang namanya enzim alpha-1 antitripsin. Nanti kita akan ke sana. Enzim alpha-1 antitripsin ini sebenarnya dimiliki oleh seluruh manusia ya, semua orang itu punya enzim alpha-1 antitripsin. Nah, enzim ini itu membantu dalam menghambat gitu ya kerusakan yang disebabkan oleh oksidan, atau kerusakan yang disebabkan hal-hal yang merusak paru gitu ya. Jadi misalnya ini sudah jam 8 baru masuk ya. Oke, nah jadi enzim alpha-1 antitripsin itu biasanya berbeda ras, berbeda orang, dan berbeda ini ya, biasanya itu nanti jumlahnya juga berbeda. Ya, jadi turunan yang berbeda biasanya juga nanti jumlah enzim alpha-1 antitripsin itu bisa berbeda. Enzim ini fungsinya adalah untuk melindungi alveoli kita, melindungi sel-sel alveoli, sel-sel yang menyusun dinding alveoli itu dari serangan antioksidan ya, dari serangan oksidan. Oksigen atau radikal bebas itu menyebabkan terbentuknya nanti oksigen reaktif ya. Oksigen reaktif spesies oksigen reaktif ini itu nanti bisa memotong protein-protein penyusun ini begitu ya, penyusun si alveoli, yang menyebabkan nanti alveolinya ini menjadi tidak elastis lagi ya, dia mengalami kerusakan. Nah, untuk mencegah si enzim yang memotong itu ya, yang memotong, yang merusak sel-sel itu, atau yang kita sebut enzim perusak itu adalah enzim protease. Nah, enzim alpha-1 antitripsin itu memblok atau menghambat enzim alpha-1 enzim alpha-1 antitripsin itu memblok kerja enzim protease ya. Enzim protease itu biasanya dia akan meningkat ketika tubuh dalam keadaan tinggi radikal bebas gitu ya. Nah, sehingga radikal bebas dari enzim ini bisa dihambat oleh enzim alpha-1 antitripsin untuk menjaga sel-sel paru kita untuk tetap normal begitu ya. Nah, itu patologi dari
PPOK. Nah, jika kita mau mengatakan pasien itu menderita PPOK, maka dia harus memiliki gejala keduanya, ya. Jadi dia juga harus punya bronkitis, dia juga harus memiliki emfisema, baru bisa kita katakan dia PPOK, begitu ya. Walaupun misalnya obstruktifnya yang ringan, tetapi bronkitisnya berat, maka tetap bisa kita katakan sebagai PPOK. Tetapi kalau hanya salah satu saja, ya kita katakan pasien ini mengalami bronkitis atau pasien ini mengalami emfisema. Tetapi jika ada keduanya, maka kita katakan pasien tersebut menderita PPOK, ya, penyakit paru obstruktif kronik. Nah, kalau kita lihat epidemiologi PPOK yang ada pada saat ini, mulai dari dulu ya, dikatakan bahwa prevalensi atau angka kejadian penyakit ini di dunia sekitar rata-rata sampai dengan 15% sekarang, begitu ya. Dulu menurut Gold tahun 2015 kisarannya antara 3 sampai 11. Sekarang itu 3 sampai 15 ya. Mungkin salah satunya karena ada ini ya, kemarin mulai dari tahun 2000 itu ya ada pandemi begitu. Jadi kejadian prevalensi PPOK itu lebih tinggi ya. Jadi saya hanya mengambil dari Gold tahun 2015 yang mengatakan bahwa angka kejadiannya itu sekitar 3 sampai 11% ya, itu kejadian rata-rata di dunia. Tahun 2013 begitu ya, menurut American Lung Association itu yang dijabarkan pada tahun 2015 di Amerika, PPOK itu adalah penyebab utama kematian yang ketiga gitu ya, dan lebih dari 11 juta orang telah terdiagnosis PPOK. Nah, kenapa di Amerika begitu ya, kategorinya banyak. Kalau dilihat itu ada banyak faktor yang mempengaruhi. Pertama, mereka 4 musim yang menyebabkan mereka mudah sekali menderita radang paru pada saat dingin gitu ya, atau pada saat musim panas ya. Alergi itu bisa juga menyebabkan bronkusnya menjadi inflamasi, itu juga bisa gitu ya. Karena dari asma itu juga bisa. Jadi angka kejadiannya sangat tinggi. Yang kedua adalah di sana begitu ya, pasien yang usianya lanjut itu sangat banyak karena angka kehidupan begitu ya, angka rata-rata umur hidup pasien di sana usianya tinggi-tinggi. Kemudian yang ketiga, mereka merokok, dan merokoknya itu disertai dengan kadang merokoknya tidak hanya rokok biasa, tetapi mereka kadang merokok dengan cerutu dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian diikuti dengan penggunaan minum alkohol begitu. Kemudian pola hidup yang lainnya juga ya, junk food dan lain sebagainya, itu menyebabkan pasien ini di negara ini jumlahnya sangat banyak gitu. Kemudian dari kalian bisa lihat dari berapa puluh juta ya, berapa ratus juta negara bagian di Amerika begitu ya, dan lebih dari 100 juta orangnya telah terdiagnosis PPOK. Kemudian menurut data penelitian ya dari COPD Working Group ya, yang dilakukan oleh suatu pusat rehabilitasi yang membahas tentang PPOK, itu mengatakan bahwa di 12 negara di Asia Pasifik rata-rata PPOK sebesar 6,3%. Yang terendah itu ada di Hong Kong dan di Singapura itu 3,5%, dan yang paling banyak itu adalah di Vietnam 6,7% ya. Kalau di Asia ini faktor-faktornya bisa sangat berbeda ya. Kenapa ada yang nilainya rendah, ada nilainya tinggi. Nah, itu faktor-faktor yang mempengaruhinya sangat banyak dan itu berbeda-beda. Jadi nilainya ada yang rendah dan ada yang tinggi. Bagaimana dengan di Indonesia? Di Indonesia kalau kita lihat berdasarkan Working Group tahun 2003 itu
prevalensinya adalah 5,6%. Nah, sekarang kalau di Riskerdas itu kalau tidak salah PPOK tidak ada lagi, tidak dimasukkan, yang ada kalau tidak salah itu asma begitu ya, atau mungkin masih ada ya. Kalau di riset kesehatan dasar yang dilakukan oleh orang-orang Indonesia terkait PPOK, tapi yang jelas ini adalah data yang diambil regional PPOK. Working group itu Indonesia ada di antaranya ya, 5,6% atau 4,5 juta kasus PPOK ada di Indonesia dengan derajat sedang sampai dengan berat ya. Ini disurvei adalah rumah sakit yang melakukan pencatatan terhadap penderita PPOK. Itu epidemiologinya. Ini kalau kita lihat di PPOK Riskerdas tahun 2013 itu tidak tahun 2013 ya, berarti ini saya nulisnya 2000 ya gitu, 2013 ini menurut riset kesehatan dasar penderita PPOK di Indonesia yang paling banyak itu adalah yang di warna merah ya, di Aceh, kemudian ini di Jawa Barat, Sulawesi hampir semuanya, Maluku juga hampir semuanya, kemudian Kalimantan ada yang bagian bawah selatan ini ya, kemudian itu NTT, NTB, Timor, dan seterusnya. Irian Jaya itu hanya bagian Merauke yang di sini. Ini Merauke ya? Ada yang tahu? Ini Papua bagian timur ya. Nah, itu nilainya lebih rendah. Sedangkan yang merah itu nilainya lebih tinggi. Nah, kalau yang merah itu rata-ratanya adalah besar dari 3,7% dari jumlah keseluruhan orang yang ada di sana begitu ya. Kalau hijau itu kecil dari 3. Ya, kecil dari 3. Bukan berarti tidak ada, tetapi kecil dari 3 ya. Kalau yang banyak ini besar dari 3,7. Kalau yang kuning ada di antaranya yaitu antara 3 sampai 37%. Ya, itu ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, ini Papua Barat begitu ya. Kemudian Sumatera bagian yang bawah, juga Kalimantan. Ya, jadi ini terbagi-bagi. Ini menurut wilayah. Kalau kita lihat dari penilaian berdasarkan riset kesehatan dasar tahun 2013. Kalau di dunia ini adalah angka kematian ya, rata-rata angka kematian COPD di daerah yang berbeda gitu ya. Yang paling banyak itu biasanya ada di daerah yang warnanya kuning ya. Nah, bagaimana dengan etiologinya? Ada yang mau masuk lagi? Tidak ya? Bagaimana dengan etiologi? Etiologi yang untuk penyebabnya itu kita tidak bisa bilang itu penyebabnya, tapi biasanya ini pemicu ya. Pemicu utama berdasarkan dari faktor resiko yang kita lihat itu PPOK saya kelihatan atau tidak ya? PPOK, PPT saya, teman-teman? Enggak ya? Kalau seperti ini terlihat ya. Soalnya saya bolak-balik mengadmit temenmu, jadi kalau saya lagi mengadmit kelihatannya jadinya gelap. Nah, etiologi atau penyebab dari penyakit PPOK ini ya, yang paling besar itu kalau di persentase itu hampir 80% ya, 83% itu penyebabnya adalah merokok. Ya, jadi kebiasaan merokok itu merupakan satu-satunya penyebab utama yang paling penting ya. Sedangkan yang lainnya ya penting juga, tetapi merokok itu jauh lebih penting begitu ya. Itu yang paling utama, penyebab paling utama. Apakah ada penyebab lain? Ada. Biasanya polusi-polusi yang kita dapatkan dalam ruangan begitu ya, atau indoor pollution itu bisa kita dapatkan juga, bisa dari sana, atau outdoor ya, jadi dari debu, kemudian dari asap dan lain sebagainya yang ada di luar ruangan. Ada juga debu-debu atau partikel-partikel atau serbuk-serbuk yang kita dapatkan pada saat kita bekerja
begitu ya. Jadi misalnya orang-orang yang bekerja di pabrik silika, orang-orang yang bekerja di pabrik asbes, orang-orang yang bekerja dengan batu bara, orang-orang yang bekerja dengan arang dan lain sebagainya yang menyebabkan partikel-partikel itu dengan tidak sengaja itu terhirup begitu ya. Dan biasanya namanya bekerja kita datang setiap hari kita datang, kemudian setiap hari juga mungkin kita terhirup. Nah, itu menjadi resiko besar bagi seseorang untuk bisa menderita PPOK. Biasanya kejadian ini terbentuk akibat akumulasi. Jadi tidak serta-merta begitu ya. Setelah beberapa hari bekerja itu tidak. Biasanya terjadinya setelah bertahun-tahun ya. Karena kerusakan alveoli yang disebabkan emfisema itu tidak serta-merta karena tubuh kita punya sistem perlindungan. Tetapi jika terus-menerus dan sistem perlindungan kita kurang, maka lama-lama paru-paru kita juga pasti akan rusak gitu ya. Kemudian kalau indoor solution ini juga karena kalau di rumah mungkin ya, jadi jangan jorok. Biasanya debu lama-lama juga kalau sering terhirup begitu ya, jadi seringlah menyapu begitu, membuka ruangan agar polusi-polusi yang ada di dalam ruangan itu bisa hilang, bisa keluar. Karena itu juga mau tidak mau nanti terhirup dan itu bisa memicu. Kemudian minimal kalau kamu punya asma biasanya dapat menyebabkan serangan asma ya, orang-orang yang alergi debu. Nah, kemudian ada outdoor, ini ada banyak sekali kalau polusi yang berasal dari outdoor ya, yang jelas terhirup asap kendaraan, asap asap pabrik begitu ya, kemudian asap dari hasil pembakaran, atau misalnya polusi udara yang lain, misalnya teman kalian yang merokok terus kalian hanya menghirup saja, itu juga resikonya sama beratnya ya, antara perokok aktif dengan perokok pasif itu hampir sama. Nah, tetapi memang yang paling penting, yang paling utama itu riwayat merokok ya. Perhatikan riwayat merokok. Apakah Anda perokok aktif, apakah Anda perokok pasif, apakah Anda bekas perokok, itu sama-sama memiliki resiko yang tinggi. Bukan sekarang terasanya begitu ya. Jadi misalnya kalian mulai merokok, mungkin yang cewek-cewek tidak ya, mungkin yang ada juga nggak apa-apa, karena zaman sekarang itu wanita merokok itu dan di beberapa sebagian budaya merokok itu biasa begitu ya. Ada juga perempuan yang di sebagian budaya bahwa merokok itu tabu atau tidak baik begitu ya, capnya jelek. Tapi di sebagian budaya merokok itu bagi perempuan tidak biasa, tidak apa-apa gitu ya, biasa, tidak apa-apa. Tapi terserah saja, itu tergantung dari budaya setempat ya. Nah, yang pasti perokok aktif, perokok pasif, dan bekas perokok itu sama-sama memiliki risiko yang tinggi untuk mengalami PPOK ini. Tidak sekarang, tetapi nanti ketika usia kita sudah mulai merangkak naik gitu ya. Nah, biasanya itu bisa dihitung berdasarkan derajat berat ringannya, derajat merokok ya. Derajat berat ringan merokok biasanya bisa kita lihat dari indeks Brickman. Indeks Brickman itu kita tinggal mengalihkan jumlah rata-rata batang rokok yang kita hisap setiap hari dikalikan dengan lamanya kita merokok dalam 1 tahun. Jadi misalnya kalian merokok dalam 1 hari itu anggaplah 1 batang itu sehari, kemudian kalau sebulan ada 30 hari, kalau misalnya setahun itu ada, seminggu itu ada 7 hari, seminggu 7 hari, kemudian sebulan itu ada 30 hari, kemudian setahun ada 365 hari. Sudah berapa lama kalian merokok? Nah, tinggal dihitung apakah dia nanti indeks derajatmu itu masuk ke ringan atau yang berat begitu ya. Kalau kamu kategorinya itu masuk ke derajat besar dari 600, maka itu nanti masuk ke kategori berat. Kalau masuk ke kategori berat, maka resiko untuk mengalami PPOK itu juga semakin besar, itu ya, semakin tinggi dan semakin besar.
untuk bisa mengalami PPOK. Karena memang berdasarkan etiologinya merokok ya merupakan penyebab utama dengan risiko 30 kali lebih besar daripada yang bukan perokok ya. Tetapi ini perokok aktif ya. Kalau perokok pasif juga harus hati-hati karena perokok pasif itu asap yang terhirup itu sama-sama beresikonya ya. Dan di sini dikatakan merupakan penyebab 89 sampai 90% kasus PPOK ya. Kalau kalian lihat nanti di beberapa literatur kalau di Goal itu biasanya mengatakan besar dari 80% ya. Kalau ini 80 sampai 90%. Kemudian kurang dari 15 sampai 20% dari perokok yang mengalami PPOK. Jadi mulai dari dari keseluruhan orang yang menderita orang yang merokok, memang yang bisa menyebabkan terjadi PPOK itu sekitar 15 sampai 20%. Itu ya. Karena tergantung dari sistem perlindungan tadi. Ya, kalau perlindungan kita kuat, biasanya nanti tidak terjadi PPOK. Jadi misalnya seperti dulu ayah saya bilang sampai dengan usia tuanya dan kemudian dia disuruh berhenti merokok nggak mau ya, dia bilang ya kalau memang mau meninggal aja, bukan karena merokok gitu ya. Jadi dia tetap merokok, tetapi ya itu namanya kita menjaga kesehatan ya. Meninggal mungkin tidak, tetapi ketika kita sakit itu bisa menyebabkan orang-orang di sekitar kita menjadi khawatir dan menjadi jadi harus menjaga, misalnya harus selalu khawatir begitu, mencari pengobatan. Nah itu butuh waktu, tenaga dan dana begitu ya. Jadi kalau bisa ya jangan sakit gitu, jadi jangan merokok, hindari itu gitu ya. Nah, kemudian tadi dari pekerjaan ini ya, batu bara, emas, industri gelas, keramik, debu silika, debu katun ya. Jadi kain itu juga ada debunya, bukan tidak ada. Jadi ketika kain itu dibuka gitu ya, debunya itu juga ada gitu ya. Nah, itu juga harus diperhatikan. Kemudian gandum, kemudian ada toluen di isosianat, kemudian asbes itu resikonya 2 kali lebih besar dibanding dengan orang yang tidak bekerja di sini. Kemudian polusi udara ya, ini yang outdoor, biasanya orang-orang yang mengalami gangguan paru biasanya nanti akan semakin buruk disfungsinya. Kemudian ada juga etiologi yang lain yaitu infeksi. Infeksi itu biasanya karena ada bakteri ya. Ini biasanya bakteri inilah yang menyebabkan terjadinya bronkitis. Nah, bronkitis itu bisa menyebabkan paru-paru kita selalu mengalami inflamasi. Lama-lama nanti akan terjadi hiperreaktif paru-paru kita. Jadi dia hipersensitif sehingga dia mudah sekali nanti untuk menjadi peradangan gitu ya. Dikatakan memang bahwa jika ada bakteri ya yang mengkolonisasi di saluran pernapasan kita dan itu terjadi secara kronik terus menerus, itu bisa memicu inflamasi neutrofil ya. Sebenarnya enzim kita, enzim alpha 1 antitripsin itu biasanya akan terbentuk ketika terbentuk dan teraktif menjadi lebih banyak keluarannya ketika saluran napas kita mengalami inflamasi ya. Jadi terbentuknya makrofag dan neutrofil yang keluar pada saat ada mediator inflamasi itu juga memicu untuk lepasnya enzim alpha 1 antitripsin. Nah, jadi enzim alpha 1 antitripsin lepas, nah itu nanti dia membantu menghambat jika ada antioksidan jika ada oksidan, bukan antioksidan, jika ada oksidan yang nanti akan memperburuk inflamasinya gitu ya, yang merusak sel-sel parunya, maka akan dihambat oleh enzim alpha 1 antitripsin. Kemudian, pada infeksi itu nanti proses inflamasi neutrofil yang disebabkan bakteri, inflamasinya bisa kita ukur melalui sputum ya.
Kemudian bisa kita lihat adanya peningkatan frekuensi eksaserbasi dilihat dengan 3 tanda. Frekuensi eksaserbasi atau jika suatu serangan PPOK mengalami eksaserbasi dapat kita lihat dengan 3 cara, yaitu pertama kita lihat dari sputumnya menjadi 2 kali bahkan 3 kali jauh lebih banyak daripada keadaan biasa. Yang kedua, sputumnya itu mengalami kekentalan, ya, jadi dia mengental, kemudian tidak lagi encer tetapi mengental sehingga sulit untuk dikeluarkan. Untuk mengeluarkannya kita butuh bantuan mukolitik bahkan begitu ya, atau dengan bantuan caranya adalah dengan batuk. Maka ketika pasien ini sputumnya purulen, maka dia akan menjadi lebih sering batuk dalam usahanya untuk mengeluarkan mukus. Yang ketiga, mukusnya akan mengalami perubahan warna. Yang pertama, warnanya mungkin hanya yang tadinya bening, kemudian berubah menjadi putih susu, kemudian putih seperti nanah itu ada kekuning-kuningannya, kemudian berubah menjadi kuning, kemudian berubah menjadi oranye, kemudian berubah menjadi hijau, begitu ya. Hijau kemudian nanti ada bintik-bintik kemerahan, mungkin karena ada darahnya, begitu ya. Nah, itu bisa dilihat. Jika terjadi, kita bisa katakan bahwa suatu PPOK ini mengalami suatu eksaserbasi. Eksaserbasi itu adalah suatu keadaan di mana penyakit tersebut bertambah parah, ya. Ada faktor-faktor yang menyebabkan penyakit tersebut menjadi lebih parah, itu namanya mengalami eksaserbasi, ya. Nah, peningkatan frekuensi eksaserbasi dan juga ada penurunan fungsi paru. Penurunan fungsi paru, jadi paru-paru kita yang tadinya kita bisa bernapas dengan normal, di mana saturasi oksigen kita itu 100%, tiba-tiba fungsi paru kita menurun, maka kita hanya bisa bernapas, saturasi kita hanya 90 atau 80%, ya. Nah, kalau ini terjadi berulang terus-menerus, ini akan menyebabkan menjadi resiko tinggi untuk menjadi PPOK, atau PPOK-nya akan menjadi semakin berat, ya. Jadi ini infeksi ini biasanya dia mendukung atau mensupport PPOK untuk menjadi lebih berat, gitu ya. Kalau dia yang menjadi efek utamanya biasanya dia infeksi ini bronkitis dulu, begitu ya, bronkitis, kemudian nanti lama-lama baru dia akan bisa memperberat bronkitisnya. Nanti lama-lama kalau ada gangguan emfisema maka akan menyebabkan terjadinya PPOK. Kemudian ada faktor lain yang berasal dari diri pasien sendiri, begitu ya. Yang pertama adalah usia. Usia ini dilihat semakin bertambah usia seseorang, fungsi organ kita akan menjadi semakin lebih lemah dan menjadi lebih rendah. Oleh karena itu, semakin tua seseorang terkenanya, maka biasanya nanti resiko menjadi PPOK-nya juga semakin berat, ya. Semakin bertambah usia, resiko PPOK menjadi semakin lebih besar. Kemudian, jenis kelamin biasanya yang menderita biasanya lebih banyak, lebih besar pada laki-laki, karena memang ini terkait dari jumlah perokok, ya, karena sebagian besar hampir 90% perokok itu adalah laki-laki, ya. Kalau perempuan sekarang, kalau kalian lihat di kafe-kafe begitu ya, atau di tempat makan lah begitu ya, di tempat tertentu begitu, biasanya setelah makan itu kalau areanya terbuka biasanya kebanyakannya merokok begitu ya. Kalian bisa lihat bagaimana rasio laki-laki dengan perempuan. Bukan berarti perempuan tidak ada, ya, perempuan ada begitu. Perempuan juga banyak, ya, cuman kadang mereka tidak menampakkannya di depan umum, atau hanya merokok di rumah saja juga ada. Tetapi ada juga yang sudah cuek, merokok di mana-mana juga bisa, gitu ya. Kemudian resiko dari pasien sendiri ketika kita memiliki riwayat gangguan paru sebelumnya. Jadi misalnya
seseorang, dia misalnya pernah pneumonia, atau dia pernah menderita TB, atau dia pernah mengalami bronkitaksis begitu ya, atau dia punya riwayat asma, atau dia punya cystic fibrosis mungkin ya. Nah, ketika infeksinya semakin kuat begitu ya, dan dia punya riwayat karena sudah pernah ada skar atau luka di parunya, itu akan menyebabkan dia akan semakin mudah mengalami PPOK begitu ya. Oke. Nah, kemudian jadi kalau misalnya pasien itu seseorang yang menderita TB pernah menderita TB, berarti nanti biasanya ada bekas atau lesi atau luka atau bekas kolonisasi bakteri di parunya begitu ya. Jadi paru-parunya itu kelihatan memang sudah tidak normal seperti biasanya, cuma tidak rusak. Nah, itu untuk kemungkinan bisa mengalami resiko paru juga, PPOK juga akan semakin besar gitu ya. Nah, kemudian ada predisposisi genetik lainnya, yaitu seseorang yang mengalami kekurangan alpha-1 antitrypsin ya. Nah, kita tahu bahwa tadi enzim alpha-1 antitrypsin ini dibentuk ketika tubuh kita mengalami gangguan paru, misalnya yang ditandai lepasnya dengan banyak neutrofil dan makrofag di dalam tubuh. Akibatnya nanti neutrofil akan melepas enzim ini ya, yang kita sebut dengan enzim alpha-1 antitrypsin. Nah, dari kecil kita sudah memiliki enzim alpha-1 antitrypsin ya, karena dari kecil paru-paru kita juga akan, dari kecil kita misalnya menghirup debu, menghirup benang sari gitu ya, benang sari, kemudian bakteri dan lain sebagainya. Nah, itu menyebabkan paru-paru kita dari awal memang sudah terbiasa untuk menerima zat-zat yang bersifat yang nanti bisa berubah menjadi bisa berubah menjadi, sebentar ya. Nah, kemudian defisiensi alpha-1 antitrypsin itu kalau dilihat di Indonesia itu angka kejadiannya sangat kecil ya, jarang. Tetapi kalau kita lihat di Amerika, orang-orang Kaukasia atau orang bule itu secara genetik dia ke defisiensi alpha-1 antitrypsin itu jumlah penderitanya lumayan besar begitu ya, walaupun ini terkait dengan ras. Jadi besar atau kecilnya jumlah enzim alpha-1 antitrypsin yang terbentuk itu sangat tergantung dari genetik gitu ya. Nah, biasanya enzim alpha-1 antitrypsin ini di dalam tubuh tadi akan lepas ketika ada neutrofil. Neutrofil kemudian akan muncul suatu gen, ketika dengan tidak sengaja ya ada zat yang masuk. Biasanya nanti ketika zat tersebut di metabolisme kemudian dia berubah menjadi radikal bebasnya atau ROS-nya, maka dia bisa mengikat kemanapun di bagian tubuh, dan dia juga memacu enzim yang kita sebut dengan enzim protease. Enzim protease itu biasanya
makrofag, neutrofil. Nah, itu dia juga ternyata melepas enzim lisosom ya. Enzim lisosom yang kita kenal dengan enzim elastase atau enzim kolagenase. Nah, itu kedua enzim ini kita kenal dengan enzim protease. Kedua enzim ini biasanya di dalam tubuh itu juga fungsinya dia akan merusak atau memutus, menguraikan elastin dan kolagen. Kalian tahu kolagen ya, kolagen itu, nah itu biasanya disebabkan karena ada radikal bebas. Makanya kalau di kulit gitu ya, kenapa kita harus menggunakan antioksidan dalam jumlah yang cukup, karena kulit kita selalu terpapar oksidan, maka dia butuh antioksidan. Nah, kenapa kaitannya dengan kolagen? Karena ketika ada oksidan masuk, maka akan memicu elastase dan kolagenase ini. Maka dia nanti akan memotong rantai kolagen, akibatnya kolagennya menjadi rendah begitu ya. Kemudian elastinnya juga akan menjadi rusak. Yang penyebabnya ini adalah enzim elastase dan enzim kolagenase yang kita kenal dengan protease. Enzim protease ini akan merusak elastin dan kolagen bukan hanya di kulit ya. Kalau misalnya itu oksidannya ada di kulit, maka dia juga akan merusak komponen kolagen yang ada di kulit. Tetapi di paru-paru kita, di alveoli kita yang kantung-kantung udara tadi, itu dia bisa elastis, dia bisa mengembang, mengempis, bisa terjadi pertukaran udara karena komponen dari dinding selnya itu terkandung di dalamnya adalah elastin dan kolagen ya. Kalau kalian pencet pipimu coba, itu kan elastis gitu ya karena kolagennya tinggi begitu. Nah, begitu juga dengan paru-paru kita, elastisitasnya tinggi ketika dia mengembang mengempis karena ada kolagen. Nah, ketika kolagen dan elastin itu tadi dirusak oleh elastase dan elastase dan kolagenase yang merupakan enzim protease ini, maka dia akan rusak. Kalau dia terus-terusan rusak, maka nanti paru-paru kita tadi, alveoli kita akan menjadi tidak elastis lagi. Dia akan menjadi keras, akibatnya terjadi pelebaran ruang udara. Ya, terjadi penyatuan menyebabkan terjadinya pelebaran ruang udara. Kalau ruang udara di paru-paru kita melebar, maka jumlah oksigen yang bisa tertular juga akan menjadi semakin sedikit. Ya, akibatnya nanti kita kekurangan oksigen. Ya, nah ini dikatakan AAT itu diproduksi oleh gen inhibitor protease. Ya, jadi ketika ada